Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas nih iOS 18.1 beta 5 yang baru aja dirilis semalam atau tepatnya dini hari tadi sama Apple. Kira-kira ada fitur baru apa aja sih di iOS 18.1 beta 5 ini? So, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18.1 beta 5 ke seluruh pengguna developer beta program. Tapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple, adanya iOS 18.1 beta 5, iPadOS 18.1 beta 5, macOS 15.1 beta 5, watchOS 11.1 beta 2, tvOS 18.1 beta 2, HomePodOS 18.1 beta 2, dan visionOS 2.1 beta 2. Ya, berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta program atau developer beta program. Disclaimer dulu, ini masih beta version, belum versi resminya. Jadi ini masih tahap uji coba, oke? Dan gue mau ingetin untuk lo semua yang menggunakan developer beta, itu juga harus update versi-versi aplikasi yang kalian gunakan, aplikasi-aplikasi pihak ketiga khususnya, di App Store kalian. Caranya kalian tinggal buka App Store, lalu pergi ke sudut kanan atas nih yang logo profile, dan kalian refresh aja menunya, lalu kalian update all seperti ini, oke? Dan gue juga mau ingetin buat teman-teman yang habis update iOS itu bisa dicoba untuk force restart iPhone-nya terlebih dahulu. Caranya kalian tinggal tekan volume atas, dilanjut lalu tekan volume bawah, dan dilanjut tekan serta tahan tombol power hingga muncul logo Apple, oke? Dan gue juga mau minta maaf dulu karena nggak sempet bahas iOS 18.1 beta 4 ya, karena kemarin bentrok sama penjemputan iPhone 16 Pro di Apple Store. Jadi gue mohon maaf banget nggak sempet buat videonya, tapi akan gue kasih tahu juga fitur-fitur yang hadir di beta 4 di dalam beta 5 ini gue kasih tahu juga. Oke, kita mulai pertama dari build number terlebih dahulu. Kalau kita cek ke setting, lalu general, lalu about, dan kita pilih iOS version. Nah, ini dia build numbernya di 22B5054E. Oke, ini adalah build number yang ada di iOS 18.1 beta 5. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 2.20.02. Ini adalah modem firmware-nya. Lalu size update-nya berapa? Size update-nya ada di 838,9 MB. Tapi size update tuh mengikuti perangkat yang kalian gunakan ya. Di sini gue menggunakan 15 Pro gua, jadi size update-nya segini. Bisa aja untuk teman-teman yang beda iPhone sama gua, berbeda juga size update-nya. Seperti itu. Oke, pertama-tama yaitu fitur call recording yang hadir dari iPhone XR hingga paling terbaru. Ya, akhirnya iPhone XR mendukung fitur call recording. Saat ini tidak ada iPhone XR-nya, tapi gua akan coba call editor gua karena XR-nya lagi dipakai, cuy. Sorry banget ya. Tapi intinya gua akan tetap kasih tahu call recording di iPhone XR. Sekarang gua coba telepon editor gua karena dia menggunakan iPhone XR. Oh iya, for your information aja nih. Call recording ini mendukung secara call mobile ataupun FaceTime audio ya. Kalau WhatsApp gue belum coba atau sama sekali kayaknya seinget gue belum bisa intinya ya. Meskipun udah gue coba kayaknya nggak bisa. Yang gue tahu cuman secara mobile dan secara FaceTime audio. Oke, sekarang gue cobanya menggunakan FaceTime audio. Gue tes ya. Gue akan suruh editor gue yang record audio atau call recordingnya dari iPhone XR. Nanti biar hasilnya dikirim ke gue. Halo, cek. Halo. Cek. Oke, ini gue lagi telepon. Kalau di iPhone 15 kan ada nih sudut kiri atas call recording audio ya. Tapi gue pengen lihat dari sisi iPhone XR. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya dan hasil recordingnya dari iPhone XR seperti ini. This call will be recorded. Ya, ada suara seperti itu, berarti XR sudah memulai call recording. Jadi intinya iPhone XR mendukung. Kalau ditanya iPhone 11 bisa nggak bang? Ya pasti bisa lah. iPhone XR aja bisa gitu ya. Intinya hasil recordingnya ke-save ke aplikasi Notes. Dan itu gue munculin di sini aja, B-roll-nya. Oke, ya udah di stop aja call recordingnya. This call is no longer being recorded. Ya, intinya seperti itu untuk fitur call recording di iPhone XR. Ya, kalau di iPhone seri di atasnya, XS, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Ya sama lah bentuknya seperti gue ini ya. Di sini ada sudut kiri atas, ada icon call recordingnya, kita tinggal tap aja seperti ini maka akan memulai recording gitu ya. Dan ini sudah mulai record ya. Tuh, ada notif juga take notes on this call ya. Akan masuk ke aplikasi Notes. Coba ya ngomong. Oke, dia udah bicara, kita coba stop call recordingnya. Call recording masuk ke aplikasi Notes. Kalau kita matiin teleponnya, lalu gue buka aplikasi Notes, dan ini adalah hasil recordingnya ya. Kita coba play. Seperti ini. Dan ini sudah mulai record ya. Tuh, ada notif juga, take notes on this call ya. Akan masuk ke aplikasi Notes. Coba ya ngomong. Halo.
Cek 1 2 3 cek. Oke. Sama aja kan? Tadi hasil iPhone XR juga sama seperti itu dan iPhone 15 Pro gua juga begitu. Intinya cara penggunaannya sama. Yang gue mau informasiin adalah fiturnya sudah mendukung iPhone XR hingga paling terbaru. Jadi buat teman-teman, selamat iPhone-nya mendukung fitur call recording, tapi tidak dengan Apple Intelligence-nya. Jadi Apple Intelligence tetap seperti pada requirement di sini gambarnya, di mana Apple Intelligence mendukung dari seri 15 Pro hingga ke iPhone paling terbaru. Gitu. Oke? Mari kita lanjut ke fitur selanjutnya, ada di bagian Control Center. Nah, di bagian Control Center ini terkesan tidak ada yang berubah ya. Padahal beberapa ikonnya berubah. Contohnya di tahap menu konektivitas. Ketika kita ke bawah, desainnya jadi seperti ini. Gua nggak tahu kalian suka apa enggak, tapi intinya desainnya seperti ini. Dan tidak hanya ini aja. Kalian bisa custom secara satu-satuan ya. Jadi kalau kalian edit Control Center kalian, terus add control, terus kalian cari ke konektivitas atau connectivity di sini. Nah, ini kalian bisa add satuan ya. Mulai dari Wi-Fi, VPN, personal hotspot, Bluetooth, cellular data, airplane mode, ini dibikin satuan tuh bisa banget ya. Nah, seperti ini misalkan gua add satu-satuan ya. Airplane mode gua add, terus gua add lagi cellular data. Nah, gua add lagi misalkan personal hotspot, gua add lagi VPN ya. Mana nih? Nah, ini dia. Seperti ini, maka bisa jadi satuan kayak gini. Ini kenapa gelap, Bang? Ya karena gua restrict biar nggak bisa dimatiin paket datanya gitu. Tapi intinya kalian bisa buat satuan seperti ini terkait connectivity yang ada pada di control center kalian. Tuh, misalkan kalian mau bikin 4 kayak gini ya. Ini gue delete dulu, misalkan ini gue bikin begini. Nah, jadinya kayak gini. Jadi bisa satuan. Atau bisa dibikin panjang. Seperti ini. Kalau kalian mau geser, ini digedein, ini digeser ke sini, ini juga digedein. Nah, bisa dibuat seperti ini. Gitu. Dan tidak hanya itu doang di bagian control center. Hadirnya juga reset layout di bagian settingannya. Lalu kalian ke control center. Yang ini, ketika kalian pilih menu control center, ada pilihan atau menu reset control center. Dimana ketika kalian pilih ini, layoutnya akan berubah ke defaultnya control center. Sebelum kalian customize jadi kayak gini. Gitu. Oke? Lalu di bagian shortcut, aplikasi shortcut ini juga adanya untuk show control center. Kalau misalkan kalian buat shortcut, terus misalkan fungsinya show, seperti ini nih, ada show control center. Begitu. Ketika kalian tap dan kalian nge-running, dia akan langsung buka control center. Gitu cuy. Oke? Selanjutnya, kalau kita lihat di bagian setting untuk Apple Intelligence, di sini ikonnya kayak gini. Ketika gua dark mode, icon Apple Intelligence-nya ikutan jadi dark mode. Kelihatan ya? Ketika gua tap, menunya dia jadi ikutan icon dark mode seperti ini. Gitu. Oke? Tidak hanya itu aja untuk Apple Intelligence, adanya di aplikasi message. Ketika kalian buka aplikasi message, harusnya ada gambar seperti ini. Dimana intinya, ngasih tahu fitur Apple Intelligence dalam aplikasi message, adanya message Safari dan Smart Replace gitu. Lalu di dalam aplikasi Notes, kalau kalian perhatikan, ini gua light mode lagi ya. Di bagian bawahnya nih ada icon Apple Intelligence. Tuh, jadi bisa kita tap ketika kalian memiliki catatan untuk bisa digunakan Apple Intelligence. Gue contohin ya. Nah, misalkan ada catatan seperti ini ya, dalam bahasa Inggris, gue bisa banget menggunakan fitur Apple Intelligence nih. Oke? Kelihatan ya? Jadi ada icon menunya di dalam aplikasi Notes untuk langsung menggunakan Apple Intelligence. Seperti itu. Dan menu aplikasi di kalkulator, kalau kalian buka aplikasi kalkulator, ketika kalian pilih menu yang paling kiri ini munculnya berbeda ya. Tadinya dari kiri ke kanan ya, nge-slide gitu. Sekarang dari bawah ke atas. Tuh, gitu ya. Gue ulang. Tuh, dia dari bawah ke atas. Kelihatan lah ya. Gue ulang lagi ya. Tuh, dari bawah ke atas dia munculnya. Begitu cuy. Oke, lalu apalagi sih yang berubah di beta 5? Icon pada fitur eye tracking di accessibility. Jadi kalau kalian pergi ke accessibility, lalu di sini kalian bisa lihat eye tracking iconnya berubah warna jadi ungu ya. Tuh, kelihatan ya, seperti itu. Dan akhirnya masih di bagian setting juga terkait di menu display and brightness. Kalau kalian perhatikan, ya wallpaper di display and brightness sudah diganti ke iOS 18 karena sebelum ini masih iOS 17. Dan akhirnya sudah berubah terkait light dan darknya. Gitu. Ya, itu tadi adalah fitur-fitur dari iOS 18.1 beta 5. Bagaimana dengan performance di iOS 18.1 beta 5 ini? Overall sejauh ini masih baik-baik aja ya. Gue belum ada keluhan atau kendala yang cukup mengganggu. Jujur aja sih, kalau untuk performance kayaknya masih normal aja seperti beta sebelumnya ya. Belum ada keluhan atau kendala. Suhu juga tidak panas gitu ya. Normal aja dipakai untuk kerja, untuk daily, normal-normal aja. Tapi rasanya nggak afdol nih ngomongin performance kalau kita nggak sekalian benchmark menggunakan aplikasi Geekbench. Oke, di sini lo bisa lihat iPhone 15 Pro, iOS 18.1, CPU-nya A17 Pro di 3,78 GHz, memorinya di 7,5
51 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark ya. Kita tunggu dulu. Ya, udah selesai benchmarknya. Ini dia untuk single score-nya di 2945 dan multicore-nya di 7298. Tapi ya menurut gue ini cuma sekedar angka aja lah ya. Lagian masih beta version juga cuy. Udah sering gue ingetin, ini namanya beta version tuh kita nggak bisa berharap banyak ya. Dan gue memang udah bisa memaklumi secara performance dan baterai di beta version. Karena nggak bisa diharapin banyak cuy. Lalu untuk baterainya gimana? Jujur memang kalau dibandingin beta 4 kemarin ya, beta 5 nih jauh lebih irit sih. Ini masih 63%. Lu bisa cek di bagian setting, lalu ke baterai. Nah, lu bisa lihat sendiri aktivitas baterai gue. Screen aktif di 7 jam 45 menit. Ya memang untuk daily sosial media aja lah ya. Tapi ini menurut gue udah cukup lumayan ya. Lu bisa lihat dari semalam tuh waktu dini hari hingga tadi jam 3 sore kurang atau jam 2 sore kurang baru habis baterainya. Jadi lumayan nih. Dari semalam gue udah gunain iOS 18.1 beta 5 dan menurut gue cukup baik gitu ya untuk baterainya. Meskipun gue tetap tidak berharap lebih banyak ya karena ini masih beta version dan chargingnya gue limit di 90%. Setiap charger hanya mentok di 90%. Lalu untuk baterai health-nya di sini masih normal ya statusnya dan maksimum kapasitasnya di 92%, cycle count-nya di 333. Cukup baik buat teman-teman yang mungkin masih khawatirin terkait baterai health. Rasanya tenang aja cuy, jangan khawatir karena pasti akan turun baterai health-nya selama iPhone-nya kita gunakan. Oke? Ya, untuk baterai itu aja mungkin ya karena memang nggak bisa berharap banyak, masih beta version cuy. Gue berharap sih nanti pada saat versi resminya dirilis, performance dan baterai itu baik-baik aja di iOS 18.1, terutama untuk iPhone yang teman-teman gunakan gitu. Ya, itu tadi adalah iOS 18.1 beta 5. Sudah gue jelaskan fitur-fiturnya dan tidak hanya kalian, gue juga pun nggak sabar untuk segera update ke iOS 18.1. Jadi, ya, sabar, saat ini masih di beta 5. Jadi mungkin segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.